Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai Instagram Analytics. Next. Di sini sebelumnya terdapat beberapa kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Risma Putri Aprilia Rizky Maulidia dengan NIM akhir 008. Selanjutnya rekan saya. Saya Permanita Dewi dengan NIM akhir 003. Saya Rizky Nenggolan dengan NIM akhir 026. Saya Muhammad Fadirian dengan NIM 036. Saya Nurnisa Syahroni dengan NIM akhir 037. Dewi Anggun Putri Pamili dengan NIM akhir 015. Saya Hegi Diana Tasya Gama dengan NIM akhir 016. Lalu selanjutnya sebelum memasuki materi yang lebih khusus lagi, kita akan masuk pada materi dasarnya yang akan dilanjut oleh Hegidia. Baik, Instagram sebagai media pemasaran. Instagram merupakan platform media sosial yang efektif untuk promosi digital karena memiliki banyak keunggulan seperti jumlah pengguna aktif yang besar, dominasi konten visual, serta fitur hashtag, geotag, dan tag produk yang membantu menjangkau audiens lebih luas. Fitur-fitur seperti story, reels, live, polling, dan insight merupakan interaksi langsung dan kreatif dengan konsumen serta memantau performa secara real time. Selain sebagai media promosi, Instagram juga membangun hubungan dua arah melalui komentar, pesan langsung, polling, dan tanya jawab yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Dukungan influencer juga memperluas jangkauan pasar secara personal, menjadikan Instagram sebagai alat strategis dalam memperkuat citra merek dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Next. Oke, selanjutnya pengertian dan fungsi Instagram Insight. Instagram Insight adalah fitur analitik yang ditunjukkan bagi akun, bisnis, dan kreator untuk memantau performa konten. Fitur ini menyajikan data seperti tayangan, jangkauan interaksi, dan demografis audiens, sehingga berfungsi layaknya rapor digital untuk mengetahui evaluasi efektivitas strategi konten. Instagram Insight sangat penting dalam mengelola media sosial karena membantu pemilik akun memahami perilaku audiens, menentukan waktu unggah yang tepat, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih akurat dan efisien untuk meningkatkan keterlibatan dan jangkauan promosi. Next. Oke, selanjutnya yaitu fitur komponen Instagram Insight. Fitur Instagram Insight adalah alat analitik untuk akun bisnis dan kreator yang menampilkan data performa konten secara rinci. Insight ini mencakup metrik seperti tayangan, jangkauan, interaksi, klik tautan, bahkan pertumbuhan pengikut. Fitur ini membantu penggunaan mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan menentukan waktu terbaik untuk memposting. Kemudian yaitu komponen Instagram Insight. Yang pertama yaitu ada akun yang berfungsi atau berguna untuk melihat data interaksi, kunjungan profil, dan klik tautan. Yang kedua yaitu konten. Konten ini berisi statistik performa konten. Ada 3 yaitu postingan, story, dan reels. Yang ketiga yaitu audiens, informasi pengikut, usia, jenis kelamin, lokasi, dan waktu aktif. Insight ini membantu mengoptimalkan strategi konten dan keterlibatan pada audiens. Next.
Selanjutnya yaitu strategi konten berdasarkan data insight. Seperti yang dijelaskan oleh Gidia tadi, Instagram Insight adalah alat yang bisa membantu pengguna, terutama pelaku bisnis dan konten kreator, dalam menyusun strategi konten yang lebih tepat sasaran. Dengan menggunakan data dari Insight, pengguna bisa melihat bagaimana konten mereka diterima oleh audiens. Data ini berguna untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengunggah jenis konten apa yang paling disukai dan cara agar audiens lebih aktif berinteraksi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dikembangkan berdasarkan data insight menurut para ahli. Yang pertama yaitu dengan menentukan waktu terbaik untuk mengunggah. Instagram Insight menyediakan informasi tentang jam aktif pengikut. Dengan mengetahui waktu ketika audiens paling sering online, kreator dapat mengatur jadwal unggahan agar konten tampil saat peluang dilihat dan dikomentari sedang tinggi. Strategi ini dapat meningkatkan jangkauan dan keterlibatan secara signifikan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis konten yang paling disukai. Insight menunjukkan performa tiap konten berdasarkan reach, impression, dan interaksi seperti like, komentar, simpan, dan bagikan. Data ini membantu memahami selera audiens dan menentukan jenis konten yang paling efektif. Fokus pada konten yang disukai akan memperkuat strategi pemasaran dan memperluas jangkauan audiens. Yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi atau engagement. Insight juga menampilkan engagement rate yang menunjukkan seberapa besar audiens terlibat dengan konten. Interaksi bisa ditingkatkan dengan cara menyisipkan ajakan seperti call to action, menggunakan fitur polling atau kuis di story, dan merespon komentar serta DM. Strategi ini membangun kedekatan dengan audiens dan memperkuat kehadiran brand secara digital. Baik, selanjutnya Instagram Insight dalam periklanan. Nah, fitur Instagram Insight dalam periklanan ini disediakan secara eksternal oleh Instagram untuk membantu pelaku usaha, pemasar, dan konten kreator untuk memahami kinerja iklan yang mereka jalankan di platform Instagram. Fitur ini memberikan data yang penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas iklan dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Fungsi-fungsi Instagram Insight dalam periklanan ini yang pertama dapat menilai efektivitas iklan. Ini dapat apakah iklan ini menjangkau audiens yang tepat dan menghasilkan interaksi. Kemudian dapat mengukur ROI atau Return of Investment, apakah biaya yang dikeluarkan dalam membuat iklan itu sepadan dengan hasil yang diperoleh. Itu dapat dilihat dari peningkatan kunjungan profil ataupun penjualannya. Kemudian untuk dapat mengoptimalkan konten dan targeting dengan menyesuaikan konten dan parameter iklan untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Next. Kemudian data-data yang ditampilkan dalam Instagram Insight untuk iklan ini ada 4. Yang pertama ada jangkauan dan tayangan. Jangkauan ini merupakan jumlah akun yang melihat iklan. Kemudian untuk impression atau tayangan, itu merupakan jumlah iklan yang ditampilkan. Ini termasuk jumlah orang yang sama menonton ulang iklan. Kemudian untuk interaksinya dapat berupa like, komen, dan save. Kemudian bisa untuk iklan itu swipe up yang dapat menuju profil yang mengiklankan. Kemudian bisa klik tautan. Ini dapat mengklik tautan yang menuju ke situs ataupun toko online yang sedang diiklankan. Untuk kinerja iklannya dapat berupa kunjungan profil, website klik, kemudian ada engagement rate. Ini persentase audiens yang berinteraksi dengan iklan itu dibandingkan dengan total jangkauan keseluruhan. Kemudian dapat berupa follow, jumlah pengguna yang mulai mengikuti akun setelah melihat iklan. Kemudian dapat juga melihat data audiens yang berupa jenis kelamin, usia, dan lokasi geografi. Dan terakhir dapat melihat waktu aktif mulai dari jam dan aktivitas pengguna yang melihat iklan. Kemudian untuk manfaat Instagram Insight untuk strategi iklan itu ada 4. Yang pertama ada evaluasi targeting. Ini dapat
digunakan apakah audiens iklan ini sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Kemudian untuk perbaikan konten, dapat mengetahui jenis konten apakah gambar ataupun berupa video pendek yang paling menarik untuk perhatian konsumen. Kemudian efisiensi biaya iklan. Strategi ini tuh menentukan iklan mana yang paling efektif dan hemat biaya per klik dari per hasil. Jadi ketika kita sudah mengetahui hasil Instagram Insight, kita dapat menentukan strategi iklan mana yang sesuai untuk menghemat efisiensi biaya iklan. Kemudian ada penjadwalan iklan dengan menyesuaikan waktu tayang iklan sesuai dengan waktu aktif audiens yang ditargetkan. Next. Baik, selanjutnya kita akan memasuki dalam materi perbandingan antara Instagram Insight dengan beberapa platform lain seperti TikTok, Facebook, dan YouTube. Nah, strategi pemasaran digital saat ini itu tidak cukup hanya mengandalkan satu platform saja, karena itu penting untuk memahami karakteristik dan keunggulan masing-masing insight, agar strategi promosi yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran dan efisien. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa versus antara Instagram dan TikTok. Nah, Instagram sendiri itu lebih unggul untuk menyajikan data demografi pengikut seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan jam aktif. Yang dapat kita ketahui, ini sangat berguna untuk menjaga konsistensi brand serta mengatur jadwal unggahan secara rutin. Nah, untuk TikTok sendiri itu punya kelebihan dalam menangkap tren. Kita tahulah bahwa lagu atau sound yang sedang viral itu terdapat waktu untuk unggah yang paling berpeluang masuk FYP. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Instagram itu lebih cocok untuk membangun hubungan jangka yang panjang dengan audiensnya. Sedangkan untuk TikTok sendiri itu sangat efektif untuk menjangkau pengguna baru lewat konten yang berpotensi untuk viral atau FYP. Nah, selanjutnya di sini ada juga Instagram Insight versus Facebook Insight. Meskipun sama-sama dimiliki oleh Meta, fungsi keduanya itu cukup berbeda ya. Untuk Facebook sendiri itu menyediakan insight yang lebih rinci, terutama untuk iklan berbayar, interaksi pada event, dan aktivitas di grup. Bahkan data waktu aktif pengikut di Facebook yang kita ketahui itu lebih presisi atau teratur. Untuk Instagram sendiri itu tampilannya itu lebih ringan dan lebih simpel dan sangat pas digunakan untuk pemantauan harian dan konten visual seperti story dan reels. Secara umum, Instagram memang lebih cocok untuk audiens muda yang aktif di media sosial, sedangkan untuk Facebook sendiri itu lebih ideal untuk menjangkau komunitas dan pengguna dengan rentang usia yang lebih luas. Next. Di sini juga terdapat Instagram Insight versus YouTube. Nah, karena format kontennya memang berbeda, pendekatan analisisnya juga berbeda di tiap platform ini. Untuk YouTube sendiri itu berfokus pada durasi tonton, retensi penonton, dan performa video panjang yang kita ketahui sangat penting untuk konten edukatif, tutorial, atau storytelling. Sementara itu, untuk Instagram sendiri lebih mengandalkan interaksi yang cepat lewat story, reels, dan feed, karena cenderung berdurasi pendek dibandingkan YouTube. Nah, insight yang kita ketahui dari Instagram ini itu meliputi jangkauan, like, share, hingga terdapat juga klik tautan. Jadi, Instagram ini cocok untuk menyampaikan pesan singkat yang menarik secara visual, sementara YouTube sendiri lebih efektif membangun keterlibatan melalui konten berdurasi panjang. Selanjutnya, bisa di next.
Selanjutnya yaitu tantangan dan keterbatasan Instagram Insight. Yang pertama yaitu rentang waktu yang terbatas. Insight hanya menampilkan data untuk 7, 14, atau 30 hari terakhir. Ini menyulitkan pengguna untuk menganalisis performa jangka panjang seperti tren musiman atau efek dari kampanye tertentu. Tanpa pencatatan manual atau bantuan alat lain, mengevaluasi tren historis jadi cukup merepotkan. Yang kedua yaitu hanya tersedia untuk akun bisnis dan kreator. Insight tidak tersedia untuk akun pribadi meskipun banyak pengguna pribadi yang juga aktif membuat konten. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses data dan membatasi peluang pengguna biasa untuk berkembang secara strategis di platform. Yang ketiga yaitu data yang disajikan bersifat dangkal. Insight hanya menyajikan data permukaan seperti jumlah tayangan, jangkauan, dan interaksi. Tidak ada data detail seperti asal pengunjung, demografi spesifik, atau kebiasaan audiens. Ini membuat analisis strategi menjadi kurang tajam dan beresiko disalahartikan. Yang keempat yaitu ketergantungan pada algoritma yang tidak transparan. Kinerja konten sangat dipengaruhi oleh algoritma Instagram yang cara kerjanya tidak sepenuhnya dijelaskan. Hal ini membuat Insight kadang tidak cukup untuk menjelaskan perubahan performa yang tiba-tiba sehingga pengguna sulit membuat strategi yang benar-benar terukur. Next. Selanjutnya adalah studi kasus dari Purba dan Haryadi tahun 2024 mengenai strategi konten marketing melalui Instagram Business dengan memanfaatkan tools Instagram Insight. Salah satu contoh nyatanya itu pada pemanfaatan Instagram Insight dalam strategi pemasaran yang dapat ditemukan pada Toko Gogo, sebuah UMKM yang berlokasi di kota Pemantang, Siantar. Berdasarkan penelitian oleh Purba dan Haryadi, Toko Gogo ini menerapkan strategi konten marketing melalui akun Instagram bisnisnya yaitu @tokogogo_siantar. Nah, dalam mengukur efektivitas strategi ini, Toko Gogo ini memanfaatkan data dari Instagram Insight, terutama dari 3 indikator utamanya yaitu account reach, account engagement, dan total follower. Nah, hasilnya itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dan jangkauan akun naik hingga 20-800 akun. Interaksi akunnya yaitu mencapai 1000 interaksi dan jumlah pengikutnya bertambah menjadi 548 followers. Data Insight ini tidak hanya digunakan sebagai alat ukur performa konten, tetapi juga sebagai dasar dalam mengatur ulang strategi pemasaran, seperti memilih waktu unggah yang tepat dan menyesuaikan gaya visual konten dengan minat audiensnya. Studi kasus ini membuktikan bahwa pemanfaatan Instagram Insight memungkinkan Toko Gogo untuk memperluas jangkauannya, meningkatkan engagement-nya, dan memperkuat posisi merek mereka di media sosial secara signifikan. Next. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang telah kita pakai sebagai sumber acuannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan, mohon bisa dapat dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.